Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Salli wa salim daiman ala Ahmada Salli wa salim daiman ala Ahmada Wal ali wal ashabi man qad wahada Wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli wa sallim. Marilah kita selalu membacakan sholawat terhadap Nabi. Tidak akan ada semua apapun tanpa adanya Nabi. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak sholawat memuji terhadap Nabi. Karena bimadhil Mustafa tahyal qulub. Dengan kita memperbanyak memuji terhadap Nabi, maka akan hidup hati kita. Dan waktu tafarul khotoya, dan diampuni dosa kita. Dosa, kesalahan, kekhilafan. Kalau kita banyak memuji Nabi, bersolat kepada Nabi, maka diampunilah dosa kita. Hiduplah hati kita, tidak mati. Ada yang mati hati itu dablek. Tapi kalau hati kita hidup, kita benar-benar petah, cerdas. Oleh karena itu, kalau kita mengaku mencintai Nabi, mahabbah terhadap Nabi, tapi keluh untuk bersolawat, berat lidahnya untuk bersolawat, kurang mencintai terhadap Nabi, berarti itu munafik namanya. Jadi hanya bicara di bibir, aku cinta padamu. Gombal ya. Kalau kita kepada kekasih kita bicara aku cinta padamu, aku sayang padamu, tapi cuma di mulut, bohong. Ya, sama kekasih aja nggak boleh gitu, apalagi sama Nabi. Adanya semua apapun ini ada karena adanya Nabi. Tanpa ada Nabi tidak akan ada semua apapun alam ini.
Jadi amalan yang paling kita perhatikan, yang jangan sampai ketinggalan, adalah perbanyak sholawat. Dengan memperbanyak sholawat, kita dicintai Allah, kita dicintai Nabi. Ya akhirnya doa kita mustajab, amalan kita makbul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di kesempatan ini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan, emang ini acara tausiah dan pengijazahan. Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu kaifiat untuk kita maju kalau punya perusahaan. Jadi kita maju dalam bisnis, dalam usaha. Kalau kita dagang ya banyak langganan, banyak jubun, banyak pembeli. Ya untungnya besar. Ya intinya maju pesat usaha kita. Insya Allah. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, kita tausiah dulu sedikit. Ada pepatah atau kata mutiara atau pepatah. Seperti ini. Inna darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabbatan wa jalalah. Iya lisanun liman aroda pasohatan. Iya silahun liman aroda kitalan. Rimut bahasa kita begini. Yang namanya mal atau harta atau uang itu adalah pemiliknya dimanapun itu akan menjadikan pemilik harta, pemilik mal, pemilik dunia itu akan menjadi gogoh dan besar. Ya otomatis kalau kita banyak harta, banyak ini dan itu. Jadi nama kita jadi besar. Dan kita jadi berwibawa. Nah, memang Nabi telah mengatakan, kata Nabi begini, Ijudun ya bil mal. Memang mulianya, besarnya, terhormatnya kita di dunia ini adalah dengan harta. Dengan kekayaan. Wa ijul akhirah bil amal. Kalau mulianya di akhirat ya dengan ibadah kita. Ingin kita mulia di akhirat nanti, perbanyaklah ibadah sebaik-baiknya. Ingin kita terhormat dan mulia di dunia, carilah harta sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Karena kata pepatah Arab, pemilik dunia, pemilik harta. Ya tentu termasuk jabatan, itu juga harta sami. Taksurijala mahabbatan wa jalalah akan menjadikan pemiliknya itu berwibawa dan besar. Ia lisanun liman aroda pasihatan. Harta kekayaan dunia itu akan menjadi petah. Akan menjadi lolos di dalam berbicara kalau kita menjadi ahli pembicara. Ya maksudnya gini, jadi dengan banyak harta, dengan banyak kekayaan kita itu bisa menggantikan menggelegarnya suara. Jadi kita tidak bergelagar pun suara kita seperti bergelagar, terwakili oleh harta. Intinya gini, misalkan di kampung kita atau di desa atau dimanapun ada bangunan misalkan nih, ada rumah sudah roboh, ada masjid misalkan sudah butut mau roboh gitu kan. Terus kata kita, wah ini udah mau roboh ya, udah mana itunya RT-nya, RW-nya atau mana DKM-nya, langsung datang. Ini nanti dirobohin aja, kita bangun. Dengan bicara seperti itu aja, kalau kita orang kaya, orang berada, itu cukup. Didengar langsung dirobohin, dibuka, diruntuhin. Jadi dengan kata-kata segitu aja jadi.
Coba kalau kita miskin, kere, nggak punya, sengsara, orang pada tahu kita orang nggak punya, bilang begitu gimana? Ya diketawain, ini kamu apa-apaan nih kamu? Diketawain. Jadi dunia, harta, kekayaan bisa mewakili perkataan yang sehat. Terdengar, didengar, dimengerti oleh orang. Dan dunia itu pun adalah bisa menjadi senjata kalau kita untuk berperang. Ya, yang namanya orang kaya, ya kita tinggal bicara aja, nelpon, tunjuk aja dengan jeriji. Noh, udah. Di rindes aja. Habisin aja. Dengan isyarat. Jeriji aja ini. Udah, kelar. Jadi, dunia bisa mewakili kalau kita untuk berperang. Untuk beraksi. Dan mewakili lidah yang sehat kalau kita ahli bicara. Oleh karena itu, ayo bangkit semangat kita untuk mencari dunia. Mencari dunia. Tujuannya apa? Ya awas, tujuannya adalah untuk bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya bekal, kita mau ini itu ada ibadah kita lancar. Kebanyakannya seperti itu. Tapi ada juga orang yang banyak harta, banyak uang. Ini itulah justru menjadi congkak, menjadi sombong, menjadi nggak benar. Ada yang seperti itu. Tapi ya kebanyakannya biasanya yang benar-benar sregep, istiqomah, semangat dalam ibadah, dalam kebenaran, kebaikan, biasanya orang-orang yang ada bekal. Tapi banyak juga orang yang ada justru tidak benar. Ya makanya para ulama di dalam kitabnya membahas hal ini. Jadi dikembalikan kepada pokok. Apa pokoknya? Yaitu Al-Quran. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah, kata Allah nih, menciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Jadi akhirnya kembalikan ke asal, yaitu tergantung itu. Kalau kita banyak uang, punya bekal, semangat ibadah, ya maka usahanya itu adalah wajib. Tapi sebaliknya, kalau dengan banyak uang, banyak makanan, banyak bekal, justru ibadah kita terlantarkan, justru kita tidak mau ibadah, maka kita haram untuk usahanya memperjuangkan dunia itu. Itulah intinya. Tapi insya Allah kita kebanyakannya, kalau kita banyak bekal, enggak pusing ini itu, biasanya kebanyakannya semangat ibadah. Oleh karena itu, ayo kita perjuangkan dunia sampai berhasil. Oleh karena itu, ini kita di dalam usaha juga, ya kita memang perlu pendekatan diri kepada Allah, supaya usaha kita maju, lancar, rame, maju dengan pesat. Maka ini adalah kaifiatnya itu. Apa? Ya pertama, kita tulis dulu hadorotnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib
wa khususan hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultan Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon. Wa khususan hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wa ila hadrati Sultan Maulana Yusuf Banten. Wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Mansur Cikadun Banten. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamillah Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Man Ajajan Hadza. Wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi. Wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Syai'ul ilaihum al-Fatihah. Kita sudah maklum dan mafhum, setiap kita mengucapkan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Terus apa yang diwirid? Yang diwirid itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya 12.000. Tapi ini puasa ya, puasanya 41 hari. 41 hari mutih, tapi mutihnya mutih sederhana aja. Maksudnya jangan terlalu makan macam-macam lah, ya sekadar tempe tahu lah. Tempe tahu ya sekadar teh pahit lah, jangan teh manis. Ya kopi ya, kalau yang memang benar-benar pencadu kopi ya ngopi lah secukupnya, sebiasanya, ya secukupnya lah, jangan berlebihan. Cuman kalau daging, ikan jangan, telur janganlah, tapi tempe tahu aja. Itu kalau sudah tamat 41 hari, nih pas kita mau mengaplikasikan, ya mau memakai maksudnya. Kita habis sholat maghrib ataupun sholat isya, pertama kita sholat 2 rakaat, usolli sunnata lillahi ta'ala, gitu aja. Usolli sunnata lillahi, namanya sholat mutlak berarti. Setelah kita sholat 2 rakaat, atau misalkan sholat hajat misalkan, pertama kita sholat hajat dulu misalkan. Terus setelah sholat hajat langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim 12.000. Nanti beres, langsung kita sholat sunnah. Usolli sunnata lillahi ta'ala. Usolli sunnata lillahi ta'ala. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Sunnah, rakaataini lah, 2 rakaat. Terus, beres salam, ba'da salam, langsung kita meminta kepada Allah. Jadi meminta kepada Allah ini bisa kita dengan duduk. Ya Allah, ya kita minta majulah usaha kita. Minta maju usaha kita. Terus bisa sujud. Dengan sujud, di dalam sujud kita minta, dan kita bisa berdiri sambil berdiri. Jadi tiga kaifiat, bisa sujud, bisa duduk, bisa berdiri untuk meminta kepada Allah. Kalau kita duduk atau berdiri, kita harus mengangkat tangan. Tapi kalau kita sujud, ya sujud biasa gitu. Itu tetap kita harus sediakan air. Airnya ya air malam Jumat. Jadi malam Jumat itu airnya kita ambil maksudnya. Nanti kita wirid itu kita tersedia air di depan kita. Maksudnya air hujan malam Jumat itu. Itu nanti tetap setiap kita setelah meminta dengan sujud atau duduk atau berdiri memintanya, kita langsung ditiupin air itu. Ditiup dan watatafal gitu kan. Ditiupkan gitu. Jadi setiap habis minta kita langsung ke air. Ini tidak akan Al-Fakir bahas lah kenapa bisa begitu, nggak usah itu kepanjangan. Pokoknya intinya gitu aja. Terus nanti setelah beres 12 kali, kan 12, pertama 1000 ini bacanya. Pertama 1000, udah 1000 kita sholat sunnah 2 rakaat,
langsung mintanya mau sujud, mau duduk, mau berdiri boleh. Nah, langsung kita watatafal ke air. Itu meniup air dengan melalui sedikit itu watafal. Terus baca lagi 1000, nanti 1000, sholat lagi 2 rakaat seperti itu lagi, beres. Baca lagi 1000, sholat sunnah 2 rakaat seperti tadi lagi. Jadi 1000 sholat sunnah 2 rakaat, 1000 sholat sunnah 2 rakaat. Jadi jangan lupa setelah sholat sunnah kita memintai seperti tadi. Nanti kalau sudah beres 12.000 berarti 12 kali sholat. Itu nanti airnya kita minum, langsung kita pakai mandi, langsung kita siram-siram di tempat usaha kita. Ini Al-Fakir ini ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir, menemukan video Al-Fakir. Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala. Tafadhol, amalkan. Insyaallah mustajabah. Ini adalah sudah tajribah. Ini Al-Fakir sudah ijazah ini. Dan alhamdulillah sudah tajribah ya. Sudah tajribah. Silahkan amalkan. Semoga mustajabah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mencintai kita. Apa yang direncanakan, yang dipinta, yang diperjuangkan, diinginkan oleh kita, semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allah tidak pernah menolak doa. Allah selalu senang kalau hambanya meminta. Ayo kita meminta kepada Allah. Allah pasti memberi, mewujudkan, mengabulkan apa yang kita minta. Persediaan kita di Allah lebih banyak. Kita ingin 1, Allah menyediakan 1000. Kita ingin 1000, Allah menyediakan 1 juta. Kita menginginkan 1 juta, keinginan Allah menyediakan 1 miliar. Jadi jangan sampai, oh ini saya minta ketinggian, nggak usah. Jadi minta kepada Allah apa yang kita mau, apapun yang kita pinta. Sebanyak apapun yang kita pinta kepada Allah, persediaan Allah lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita pinta. Itu sajalah yang Al-Fakir bisa haturkan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi wasilah untuk kita lebih dekat, lebih semangat, lebih cinta, lebih senang untuk beribadah, untuk mendekat kepada Allah. Sekali lagi, kita perbanyak baca sholawat dan perbanyak memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muliakanlah para dzurriyyah Nabi, yaitu para syarif, para sayyid, para habaib, dan dzurriyyah Nabi juga dari para tubagus, para raden. Ayo muliakan beliau itu, karena dengan memuliakan semua itu, dzurriyyahnya adalah mustajabah doa kita. Dan kita dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Dan tiada lupa pula, kita harus benar-benar memuliakan, mencintai para ulama. Walaupun bukan dzurriyyah. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah ahli waris Nabi. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.